Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas alur cerita drama Korea Love Scott pada tahun 2025. Sebuah kisah romantis yang hangat tentang seorang CEO perfeksionis dan sekretaris yang perlahan mengubah hidupnya. Saksikan perjalanan mereka hingga akhir, karena setiap episode menghadirkan momen yang menyentuh dan penuh makna. Di tengah ketatnya persaingan dunia perekrutan eksekutif di Korea Selatan, nama Kang Ji-yoon dikenal sebagai CEO muda yang sangat berbakat. Perusahaan headhunting miliknya, Peoples, berhasil menjadi salah satu yang terbaik berkat kemampuannya menemukan talenta-talenta unggulan bagi perusahaan besar. Ji-yoon selalu mengambil keputusan dengan cepat, tajam, dan hampir tidak pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Namun, di balik kesuksesan itu, Ji-yoon menjalani hidup yang sangat sepi. Hampir seluruh waktunya dihabiskan di kantor. Ia sering bekerja hingga larut malam, melewatkan waktu makan. Bahkan sulit mengingat urusan-urusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Meja kerjanya dipenuhi dokumen, jadwal rapat, dan laporan yang seolah tidak pernah ada habisnya. Kepribadiannya yang dingin dan perfeksionis membuat banyak sekretaris tidak mampu bertahan bekerja dengannya. Mereka merasa kewalahan menghadapi tuntutan Ji-yoon yang selalu menginginkan segala sesuatu berjalan sempurna. Akibatnya, posisi sekretaris pribadinya terus berganti dalam waktu singkat. Suatu hari, Ji-yoon mendapatkan proyek besar untuk merekrut seorang pengembang teknologi terbaik dari sebuah perusahaan elektronik ternama. Ia yakin bahwa keberhasilan merekrut sosok tersebut akan semakin mengukuhkan reputasi People sebagai perusahaan headhunting nomor 1. Dengan penuh percaya diri, Ji-yoon mulai menyusun strategi agar targetnya bersedia pindah ke perusahaan kliennya. Di sisi lain, perusahaan tempat sang pengembang bekerja berusaha keras mempertahankan karyawan andalannya. Tugas penting itu diberikan kepada Yoo Yun-ho, seorang manajer HR yang dikenal ramah, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan orang lain. Berbeda dengan Ji-yoon yang hanya fokus pada hasil. Eun-ho percaya bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan kehidupan dan perasaan seseorang. Usaha Ji-yoon dan Eun-ho akhirnya saling bertabrakan. Ji-yoon berusaha meyakinkan sang pengembang untuk menerima tawaran baru. Sementara Yun-ho melakukan segala cara agar karyawan tersebut tetap bertahan di perusahaan lamanya. Pertemuan mereka berlangsung singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa keduanya memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Ji-yoon melihat Eun-ho sebagai penghalang dalam misinya. Sebaliknya, Eun-ho menganggap Ji-yoon terlalu memandang manusia sebagai aset bisnis tanpa memahami sisi kemanusiaannya. Pertemuan pertama itu berakhir tanpa ada yang mengalah, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Tanpa mereka sadari, persaingan kecil itu menjadi awal dari hubungan yang kelak akan mengubah kehidupan masing-masing secara perlahan. Beberapa hari setelah proyek perekrutan itu berakhir, Kang Ji-yoon kembali disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang menumpuk. Jadwal rapat yang padat, perjalanan bisnis, serta keputusan penting membuatnya semakin kelelahan. Kondisinya semakin sulit karena sekretaris pribadinya kembali mengundurkan diri akibat tidak mampu mengikuti ritme kerja sang bos. Tanpa sekretaris yang andal, pekerjaan Ji-yoon mulai berantakan. Banyak jadwal yang bertabrakan, dokumen penting tertukar, dan beberapa janji dengan klien hampir terlewat. Untuk pertama kalinya, Ji-yoon menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang benar-benar mampu mengatur seluruh aktivitasnya. Di sisi lain, Yoo Yun-ho menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Karena sebuah kesalahpahaman di tempat kerja dan konflik internal perusahaan, ia memutuskan meninggalkan pekerjaannya di bidang sumber daya manusia. Sebagai seorang ayah tunggal, Eun-ho harus segera mencari pekerjaan baru demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan putri kecilnya. Meski memiliki pengalaman yang baik di bidang HR, lowongan yang sesuai tidak mudah ditemukan. Demi keluarganya, Eun-ho tidak ragu melamar berbagai posisi, termasuk pekerjaan yang belum pernah ia jalani sebelumnya. Baginya, pekerjaan apapun layak dijalani selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, tim HR Peoples berusaha mencari sekretaris baru untuk Ji-yoon. Setelah menyeleksi banyak kandidat, mereka menemukan bahwa pengalaman, kemampuan organisasi, serta kepribadian Yoo Yun-ho sangat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meski posisi tersebut tidak sejalan dengan karir ia sebelumnya, Eun-ho tetap menerima panggilan wawancara. Saat menghadiri wawancara,
Jiun terkejut melihat orang yang pernah menjadi lawannya dalam proyek perekrutan kini berdiri sebagai kandidat sekretaris pribadinya. Ia sempat meragukan keputusan tim HR karena menganggap Yunho terlalu lembut untuk bekerja bersamanya. Sebaliknya, Anho tetap tenang. Ia memahami karakter Jiun yang keras dan perfeksionis, tetapi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa tugas seorang sekretaris bukan hanya mengatur jadwal, melainkan membantu atasannya bekerja lebih efektif dan menjaga keseimbangan dalam kesehariannya. Meski masih dipenuhi keraguan, Jiun akhirnya memberikan kesempatan kepada Ianho untuk menjalani masa percobaan. Ia ingin membuktikan apakah pria itu benar-benar mampu bertahan lebih lama dibandingkan para sekretaris sebelumnya. Tanpa disadari keduanya, keputusan tersebut menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan mereka. Hubungan yang semula dipenuhi persaingan kini berubah menjadi kerjasama yang penuh tantangan. Sekaligus membuka jalan menuju kisah yang akan menghangatkan hati mereka berdua. Hari pertama, Yu Yunho bekerja sebagai sekretaris pribadi Kang Jiun dimulai dengan penuh tantangan. Sejak pagi, ia sudah dihadapkan pada jadwal rapat yang padat, panggilan telepon tanpa henti, dokumen penting yang harus ditandatangani, serta perubahan agenda yang terjadi hampir setiap jam. Meski situasinya kacau, Ianho tetap tenang dan menyelesaikan semuanya satu per satu. Jiun sengaja mengamati setiap gerak-geriknya. Ia tidak sepenuhnya percaya bahwa Yunho mampu bertahan. Selama ini, semua sekretarisnya menyerah dalam hitungan minggu. Namun, Ianho justru bekerja dengan teliti, cepat, dan tidak pernah kehilangan sikap sopan. Ia bahkan mampu mengingat detail kecil yang sering terlupakan oleh Jiun. Perlahan, rutinitas kantor mulai berubah. Jadwal rapat menjadi lebih teratur, berkas-berkas penting tersusun rapi, dan setiap pertemuan dengan klien berlangsung lebih lancar. Jiun mulai menyadari bahwa beban pekerjaannya terasa lebih ringan. Meskipun ia masih enggan mengakui kemampuan sekretaris barunya, di luar pekerjaan, Ianho juga memperhatikan hal-hal sederhana yang selama ini diabaikan Jiun. Ia memastikan sang CEO tidak melewatkan waktu makan, mengingatkannya untuk beristirahat sejenak di sela-sela kesibukan, dan mengatur jadwal agar tidak terlalu padat. Semua itu dilakukan tanpa mengganggu profesionalismenya. Awalnya Jiun merasa tidak nyaman dengan perhatian tersebut. Ia terbiasa hidup sendiri dan mengurus segala sesuatu tanpa melibatkan orang lain. Namun, semakin lama ia menyadari bahwa kepedulian Ianho bukanlah bentuk ikut campur, melainkan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Di sisi lain, para karyawan Peoples mulai melihat perubahan kecil pada suasana kantor. Jiun yang biasanya selalu tegang kini sesekali terlihat lebih tenang. Pertemuan dengan klien berlangsung lebih santai. Dan hubungan antar pegawai terasa lebih nyaman karena Yunho mampu menjadi penengah dalam berbagai situasi. Meski demikian, Jiun tetap menjaga jarak. Ia belum ingin membuka kehidupan pribadinya kepada siapapun, termasuk Ianho. Baginya, hubungan mereka hanyalah antara atasan dan sekretaris. Ia takut kedekatan dengan orang lain hanya akan mengganggu fokusnya dalam membangun perusahaan. Sementara itu, Ianho mulai memahami bahwa di balik sikap dingin Jiun tersimpan luka dan kesepian yang selama ini ia sembunyikan. Ia tidak berniat mengubah atasannya secara paksa. Ia memilih mendampingi Jiun dengan kesabaran. Berharap suatu hari wanita itu mau membuka hatinya dan menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang pekerjaan dan kesuksesan. Hari-hari di Peoples mulai berjalan lebih teratur sejak Yu Yunho menjadi sekretaris Kang Jiun. Hampir semua urusan perusahaan dapat diselesaikan dengan lancar. Berkat kemampuan Yunho mengatur jadwal dan berkomunikasi dengan klien, Jiun bisa lebih fokus mengambil keputusan penting bagi perkembangan perusahaan. Kepercayaan Jiun kepada Yunho perlahan mulai tumbuh. Ia mulai menyerahkan beberapa tugas penting yang sebelumnya hanya ia kerjakan sendiri. Bagi Jiun, hal itu merupakan perubahan besar karena selama bertahun-tahun ia hampir tidak pernah mempercayai siapapun dalam pekerjaannya. Suatu hari, Peoples mendapat proyek perekrutan yang sangat besar dari sebuah perusahaan internasional. Proyek tersebut melibatkan banyak kandidat dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tekanan itu membuat seluruh karyawan bekerja tanpa mengenal waktu. Melihat Jiun kembali memaksakan diri bekerja hingga larut malam, Ianho diam-diam mengatur ulang jadwal rapat, membagi tugas kepada tim.
dan memastikan semua pekerjaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan kesehatan sang CEO berkat pengaturannya. Proyek besar itu akhirnya selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Keberhasilan tersebut membuat Jae-yoon semakin menyadari bahwa Yoon-ho bukan sekadar sekretaris biasa. Ia mampu menjadi pendamping kerja yang selalu berpikir beberapa langkah ke depan dan membantu menyelesaikan masalah sebelum menjadi lebih besar. Di luar kantor, Eun-ho tetap menjalankan perannya sebagai ayah tunggal yang penuh kasih. Ia selalu meluangkan waktu untuk putrinya meski pekerjaannya sangat sibuk. Melihat keseimbangan hidup Eun-ho, Ji-yoon mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa sukses bekerja tanpa mengabaikan keluarga dan kehidupan pribadinya. Rasa penasaran itu membuat Jae-yoon mulai memperhatikan Yoon-ho lebih dari sebelumnya. Ia melihat ketulusan, kesabaran, dan kepedulian pria itu terhadap semua orang. Perlahan, dinding yang selama ini mengelilingi hatinya mulai retak, meski ia masih berusaha menyangkal perasaannya. Namun, di saat hubungan mereka mulai berkembang, muncul seorang pesaing bisnis yang iri terhadap kesuksesan Peoples. Ia mulai menyusun rencana untuk merebut klien-klien penting perusahaan dan memanfaatkan kelemahan Ji-yoon. Ancaman baru itu menjadi ujian pertama yang akan menguji kepercayaan antara Ji-yoon dan Eun-ho, sekaligus membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih dalam. Keberhasilan proyek besar yang ditangani Peoples membuat nama perusahaan semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan itu juga menarik perhatian perusahaan pesaing yang mulai berusaha merebut klien-klien utama mereka. Berbagai cara dilakukan, mulai dari menawarkan keuntungan lebih besar hingga menyebarkan isu yang dapat merusak reputasi Peoples. Situasi menjadi semakin rumit ketika salah satu klien penting membatalkan kerjasama secara mendadak. Beredar kabar bahwa informasi rahasia mengenai proses perekrutan telah bocor ke pihak luar. Isu tersebut membuat Ji-yoon marah sekaligus khawatir karena reputasi perusahaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini berada dalam ancaman. Sebagai orang yang paling dekat dengan Jae-yoon di kantor, Eun-ho ikut terseret dalam kecurigaan. Beberapa rekan kerja mempertanyakan latar belakangnya yang berasal dari perusahaan lain dan menganggap kehadirannya terlalu kebetulan. Meski tidak ada bukti, gosip itu cepat menyebar dan membuat suasana kantor menjadi tidak nyaman. Ji-yoon berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia ingin menjaga kepercayaan seluruh klien dan karyawannya. Di sisi lain, nalurinya mengatakan bahwa Eun-ho bukan orang yang akan mengkhianati perusahaan. Untuk pertama kalinya, Ji-yoon memilih mempercayai seseorang daripada langsung mengambil keputusan berdasarkan dugaan. Eun-ho tidak membela diri dengan emosi. Ia memilih mencari sumber masalah secara diam-diam. Dengan memeriksa kembali dokumen, jadwal pertemuan, dan alur komunikasi perusahaan. Ia menemukan beberapa kejanggalan yang mengarah pada seseorang di luar Peoples yang sengaja memanfaatkan celah keamanan. Berkat ketelitian Eun-ho, identitas pihak yang mencoba menjatuhkan Peoples mulai terungkap. Informasi tersebut membantu Jae-yoon mengambil langkah cepat untuk melindungi perusahaan dan memulihkan kepercayaan klien. Perlahan, tuduhan terhadap Eun-ho pun menghilang. Peristiwa itu mengubah cara pandang Ji-yoon. Ia menyadari bahwa kepercayaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan ketika diberikan kepada orang yang tepat. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Yoon-ho atas dedikasi dan kesetiaannya. Di sisi lain, kedekatan mereka semakin terasa. Meski keduanya masih menjaga hubungan secara profesional, benih-benih perasaan mulai tumbuh tanpa bisa dihindari. Namun, sebelum mereka sempat memahami perasaan masing-masing, masa lalu Ji-yoon kembali muncul dan membawa rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Setelah krisis di perusahaan berhasil diatasi, suasana di Peoples kembali tenang. Kepercayaan para klien pulih, dan hubungan antara Kang Jae-yoon serta Yoo Yoon-ho menjadi semakin solid. Mereka mampu bekerja sama dengan sangat baik, hingga banyak karyawan menyadari bahwa keduanya saling melengkapi. Namun, di balik ketenangan itu, Jae-yoon masih menyimpan luka yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Kesuksesan yang diraihnya ternyata dibangun di atas pengalaman pahit yang membuatnya sulit mempercayai orang lain. Kegagalan dan pengkhianatan yang pernah ia alami telah membentuk sifatnya menjadi dingin dan selalu menjaga jarak. Suatu hari, seseorang dari masa lalu Ji-yoon kembali muncul. Kehadirannya membangkitkan kenangan yang selama ini berusaha ia lupakan.
Orang itu juga mengetahui beberapa rahasia tentang perjalanan awal berdirinya Peoples, sehingga membuat Ji-Yoon kehilangan ketenangan dan kembali menutup diri dari semua orang. Ian-ho menyadari perubahan sikap tersebut. Ji-Yoon kembali bekerja tanpa mengenal waktu, menghindari percakapan di luar urusan kantor, dan menolak bantuan siapapun. Meski khawatir, Ian-ho memilih untuk tidak memaksanya bercerita. Ia percaya bahwa setiap orang membutuhkan waktu untuk membuka luka yang telah lama disimpan. Sebagai gantinya, Ian-ho terus mendukung Ji-Yoon melalui tindakan sederhana. Ia memastikan semua pekerjaan berjalan lancar, mengurangi beban yang harus ditanggung atasannya, dan selalu berada di dekatnya saat dibutuhkan. Sikap itu membuat Ji-Yoon perlahan merasa bahwa ia tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Di sisi lain, Putri Ian-ho mulai mengenal Jae-yoon secara tidak sengaja melalui beberapa pertemuan singkat. Kepolosan anak itu menghadirkan kehangatan yang jarang dirasakan Ji-yoon. Senyum dan perhatian sederhana dari sang anak perlahan meluluhkan hati Ji-yoon yang selama ini dipenuhi kesibukan dan kesepian. Pengalaman itu membuat Ji-yoon mulai memikirkan kembali arti kebahagiaan. Selama bertahun-tahun ia menganggap kesuksesan perusahaan adalah tujuan utama hidupnya. Kini, ia mulai menyadari bahwa kebersamaan keluarga dan orang-orang yang tulus peduli juga memiliki arti yang sangat besar. Ji-Yoon akhirnya memberanikan diri menceritakan sebagian luka masa lalunya kepada Ian-ho. Meskipun belum mengungkapkan semuanya, itu menjadi langkah pertama baginya untuk benar-benar membuka hati. Hubungan mereka pun memasuki babak baru, ketika kepercayaan perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Setelah Kang Jae-yoon mulai membuka sedikit tentang masa lalunya, hubungannya dengan Yoo Yun-ho berubah secara perlahan. Mereka tidak lagi hanya berbicara mengenai pekerjaan, tetapi juga mulai saling memahami kehidupan dan beban yang dipikul masing-masing. Ji-yoon merasa jauh lebih tenang setiap kali Ian-ho berada di sisinya. Di kantor, kerja sama mereka semakin kompak. Berbagai proyek penting berhasil diselesaikan dengan baik berkat kemampuan Ji-yoon dalam mengambil keputusan dan kecermatan Yun-ho dalam mengatur setiap detail. Para karyawan mulai melihat bahwa perusahaan berkembang bukan hanya karena kepemimpinan Ji-yoon, tetapi juga karena kehadiran Yun-ho yang mampu menciptakan suasana kerja yang lebih hangat. Di luar pekerjaan, Ji-yoon beberapa kali bertemu dengan Putri Ian-ho. Kepolosan dan keceriaan anak itu membawa warna baru dalam hidupnya. Ia yang sebelumnya canggung dengan anak-anak mulai menikmati momen sederhana, seperti menemani belajar atau mengobrol santai. Pengalaman tersebut membuat Jae-yoon merasakan kehangatan keluarga yang selama ini tidak pernah ia miliki. Sementara itu, Ian-ho juga melihat perubahan besar pada Ji-yoon. Wanita yang dulu selalu terlihat dingin kini mulai tersenyum kepada rekan kerja, memberikan pujian atas hasil kerja tim, dan bahkan meluangkan waktu untuk beristirahat. Perubahan kecil itu membuat seluruh suasana di Peoples menjadi lebih positif. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Mantan rekan bisnis Jae-yoon kembali muncul dengan membawa tawaran kerjasama yang sebenarnya bertujuan menguasai Peoples. Ketika Ji-yoon menolak, orang itu mengancam akan membocorkan informasi yang dapat merusak citra perusahaan dan masa lalu Ji-yoon. Ancaman itu membuat Ji-yoon kembali dilanda kecemasan. Ia takut semua yang telah dibangunnya akan runtuh dan khawatir orang-orang di sekitarnya, termasuk Ian-ho, akan ikut terkena dampaknya. Karena tidak ingin menyeret Yun-ho ke dalam masalah, Ji-yoon mulai menjaga jarak dan kembali menanggung semuanya sendirian. Ian-ho menyadari perubahan tersebut. Meski sedih melihat Ji-yoon menjauh, ia tidak menyerah. Ia memilih tetap berada di sampingnya, menunjukkan bahwa dukungan tidak selalu harus diwujudkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan kesetiaan dan tindakan nyata di saat seseorang sedang menghadapi masa tersulit. Ji-yoon akhirnya menyadari bahwa perasaannya kepada Ian-ho bukan lagi sekadar rasa percaya atau nyaman. Ia telah jatuh cinta. Namun, di saat yang sama, ancaman terhadap People semakin besar. Memaksa Ji-yoon memilih antara melindungi perusahaan yang dibangunnya atau memperjuangkan kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Ancaman terhadap People semakin nyata. Pesaing bisnis mulai memanfaatkan berbagai cara untuk menjatuhkan reputasi perusahaan, termasuk menyebarkan informasi yang dipelintir dari masa lalu Kang Ji-yoon. Beberapa klien besar mulai ragu untuk melanjutkan kerjasama. Sementara para karyawan diliputi kecemasan mengenai masa depan perusahaan.
Jiun kembali berpikir bahwa cara terbaik untuk melindungi semua orang adalah menghadapi masalah itu sendirian. Ia bahkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai CEO agar Peoples tidak terus menjadi sasaran. Baginya, jika ia pergi, perusahaan mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Namun, Yoo Eun-ho menolak membiarkan Jae-yoon memikul semua beban itu sendiri. Bersama tim Peoples, ia mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Jae-yoon sengaja direkayasa oleh pihak pesaing. Mereka bekerja siang dan malam untuk mengembalikan nama baik perusahaan. Melihat seluruh karyawan tetap setia dan bersedia berjuang bersama, Jiun mulai menyadari bahwa Peoples bukan lagi sekadar perusahaan yang ia bangun seorang diri. Perusahaan itu telah menjadi tempat bagi banyak orang yang saling percaya dan saling mendukung. Di tengah perjuangan tersebut, hubungan Jiun dan Eun-ho semakin dekat. Mereka mulai saling mengandalkan dalam setiap keputusan penting. Jiun tidak lagi ragu meminta pendapat Eun-ho. Sementara Yoon-ho selalu memberikan dukungan tanpa mencoba mengambil alih keputusan sebagai pemimpin perusahaan. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, identitas pihak yang menjadi dalang fitnah akhirnya berhasil diungkap. Bukti-bukti yang terkumpul membuat para klien mengetahui kebenaran. Kepercayaan terhadap Peoples pun perlahan kembali pulih. Sementara pihak yang mencoba menjatuhkan perusahaan harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Kemenangan itu menjadi titik balik bagi Jiun. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu takut mempercayai orang lain karena trauma masa lalu. Kini, ia memahami bahwa kepercayaan kepada orang-orang yang tulus justru membuat seseorang menjadi lebih kuat. Hubungan Jiun dan Eun-ho akhirnya tidak lagi dipenuhi keraguan. Meski belum mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, keduanya telah saling memahami isi hati masing-masing. Senyum yang mereka bagikan setelah berhasil melewati krisis menjadi tanda bahwa perjalanan mereka telah memasuki babak baru. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa menikmati kebahagiaan itu, sebuah kesempatan besar datang kepada Jae-yoon dari luar negeri. Tawaran tersebut dapat membawa kariernya ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi juga berisiko memisahkannya dari Yoon-ho dan kehidupan yang baru saja mulai ia hargai. Setelah Peoples berhasil melewati krisis, perusahaan kembali berkembang dengan pesat. Reputasi yang sempat tercoreng kini pulih, bahkan semakin banyak perusahaan besar yang ingin menggunakan jasa mereka. Kang Ji-yoon akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai salah satu CEO paling berpengaruh di industri headhunting. Di tengah keberhasilan itu, datang sebuah tawaran bergengsi dari perusahaan investasi internasional. Mereka ingin bekerja sama dengan Ji-yoon untuk mengembangkan Peoples ke pasar global. Kesempatan tersebut merupakan impian banyak pebisnis karena menjanjikan pertumbuhan yang sangat besar dan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Meski begitu, tawaran tersebut mengharuskan Ji-yoon menghabiskan banyak waktu di luar negeri. Ia sadar bahwa jika menerima kesempatan itu, kehidupannya akan kembali dipenuhi pekerjaan tanpa henti. Hubungan yang baru mulai terjalin dengan Yoo Eun-ho pun berisiko kembali renggang. Selama beberapa hari, Ji-yoon terus memikirkan keputusan yang harus diambil. Ia teringat bagaimana dahulu ia rela mengorbankan seluruh hidupnya demi pekerjaan kini. Setelah mengenal Yoon-ho dan orang-orang di Peoples, ia mulai memahami bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari besarnya perusahaan, tetapi juga dari kebahagiaan yang dimiliki dalam kehidupan pribadi. Sementara itu, Eun-ho tidak pernah memaksakan pilihannya. Ia justru mendorong Jae-yoon untuk mengambil keputusan yang tidak akan disesalinya di masa depan. Baginya, cinta bukanlah tentang menahan seseorang tetap di sisi kita, melainkan mendukung orang tersebut untuk meraih kehidupan terbaiknya. Sikap dewasa Yoon-ho membuat Jae-yoon semakin yakin bahwa pria itu adalah orang yang selama ini ia cari. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut mengakui perasaannya. Ia menyadari bahwa kehadiran Yoon-ho telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup, pekerjaan, dan arti kebahagiaan. Pada saat yang sama, Dewan Direksi Peoples memberikan dukungan penuh kepada Ji-yoon. Mereka menyatakan bahwa perusahaan kini memiliki tim yang kuat dan tidak lagi bergantung pada satu orang. Mendengar hal itu, Ji-yoon merasa beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ji-yoon mengambil keputusan penting yang akan menentukan masa depannya. Ia memilih jalan yang tidak hanya membawa kesuksesan bagi karirnya, tetapi juga memberi ruang bagi kebahagiaan yang selama ini ia abaikan. Keputusan itu menjadi awal dari akhir yang hangat bagi dirinya dan Eun-ho yang akan terungkap.
Keputusan yang diambil Kang Ji-yoon mengejutkan banyak orang. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia menolak tawaran untuk memindahkan pusat hidupnya ke luar negeri. Sebagai gantinya, ia memilih mengembangkan Peoples secara bertahap dari Korea Selatan bersama tim yang telah berjuang bersamanya sejak awal. Baginya, kesuksesan tidak lagi berarti harus mengorbankan semua hal yang berharga dalam hidup. Keputusan itu disambut hangat oleh seluruh karyawan. Mereka merasa dihargai karena Ji-yoon memilih tetap membangun perusahaan bersama orang-orang yang telah memberikan dukungan di masa-masa sulit. Ji-yoon juga mulai mengubah gaya kepemimpinannya. Ia tidak lagi memikul semua tanggung jawab sendirian, melainkan mempercayakan banyak tugas kepada tim yang kompeten. Sementara itu, Yoo Eun-ho tetap menjalankan perannya sebagai sekretaris sekaligus orang kepercayaan Ji-yoon. Hubungan profesional mereka berkembang menjadi hubungan yang penuh rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kasih sayang. Setelah melewati berbagai ujian, keduanya akhirnya tidak lagi menyembunyikan perasaan masing-masing dan memutuskan untuk menjalani hubungan sebagai pasangan. Kehadiran Yoon-ho dan putrinya membawa kehangatan baru dalam kehidupan Ji-yoon. Wanita yang dulu hanya mengenal pekerjaan kini mulai menikmati makan malam bersama, menghabiskan waktu di akhir pekan, dan merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Senyum yang dahulu sangat jarang terlihat kini menjadi bagian dari kesehariannya. Peoples pun terus berkembang menjadi perusahaan yang semakin sukses. Budaya kerja di dalamnya berubah menjadi lebih sehat, hangat, dan saling mendukung. Ji-yoon belajar bahwa seorang pemimpin bukan hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Eun-ho tetap menjadi sosok yang rendah hati. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai penyelamat Ji-yoon. Baginya, mereka berdua sama-sama saling menguatkan dan membantu satu sama lain menemukan kembali arti kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian, Ji-yoon menatap kantor Peoples yang kini dipenuhi tawa para karyawan. Ia mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya, mulai dari seorang CEO yang dingin, keras, dan hidup hanya untuk pekerjaan, hingga menjadi pribadi yang mampu membuka hati, mempercayai orang lain, dan menerima cinta. Kisah berakhir dengan Ji-yoon dan Eun-ho melangkah berdampingan menuju masa depan yang baru. Mereka tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga menemukan keseimbangan antara karir, keluarga, dan kebahagiaan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kesuksesan terbesar bukanlah mencapai puncak karir seorang diri, melainkan memiliki seseorang yang selalu berjalan bersama dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sudah mengikuti kisah Love Scout tahun 2025 ini hingga selesai. Semoga alur cerita ini menghibur dan membantu kalian memahami perjalanan para tokohnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan rangkuman drama Korea menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.